welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau ngebahas satu novel mystery thriller, yaitu ini dia, The President is Missing, atau judul terjemahan Indonesianya jadi Presiden yang Hilang. Ini ditulis oleh seorang penulis yang spesialisnya emang di genre thriller, yaitu James Patterson, berkolaborasi dengan mantan Presiden Amerika Bill Clinton. Seperti biasa gue akan kasih tahu dulu sinopsis, nanti baru masuk ke bagian reviewnya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini adalah channel BookTube di mana gue membahas segala sesuatu tentang buku, terutama yang bergenre mystery, thriller, dan juga suspense. Jadi kalau kamu suka baca buku dan butuh rekomendasi buku, langsung aja tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap kali gue upload video. The President is Missing ini bercerita tentang sebuah serangan cyber atau teror cyber yang mengancam Amerika. Dan kalau kamu tadi lihat di depan di video book trailernya, di situ kan dibilang bahwa seorang presiden Amerika itu selalu dikelilingi oleh para staff, dikelilingi oleh para media dan juga agen-agen secret service. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu kalau presiden tiba-tiba menghilang. Tapi di cerita ini sang presiden memutuskan untuk keluar dari Gedung Putih secara diam-diam tanpa diketahui oleh publik dan juga media. Di sini nanti kita akan diajak untuk mengikuti perjalanan sang presiden dalam mengungkap siapa sebenarnya pelaku teror tersebut, dan yang menegangkannya adalah kita akan bisa melihat bagaimana seorang presiden Amerika itu mengambil keputusan serta bertindak di bawah tekanan deadline atau tenggat waktu, karena si virus cyber ini sewaktu-waktu akan bisa meledak dan memporak-porandakan sistem informasi pertahanannya Amerika. Itu tadi sinopsisnya. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Bagian pembuka dari novel ini sudah cukup meyakinkan buat gue, dibuka dengan adegan di sebuah sidang dengar pendapat yang terdiri dari presiden dan juga para anggota kongres. Kenapa gue suka sama adegan ini? Karena di situ gue jadi kayak bisa melihat bagaimana si presiden ini mengatur strategi dalam berucap, bahwa kalau dia berucap itu harus hati-hati, karena kalau dia merendah sedikit aja dia bisa disepelein sama lawan politiknya, tapi kalau dia meledak gitu ya saking keselnya, itu akan menciptakan image buruk di mata masyarakat. Di sini juga ada beberapa gestur tubuh yang ternyata punya makna tertentu di dunia para politikus ini. Gue senang sih baca hal-hal seperti itu. Akan tetapi sayangnya setelah pembukaan yang cukup meyakinkan tersebut, bab-bab selanjutnya itu gue merasa kayak agak sedikit boring ya, karena lebih membicarakan tentang politik, tindakan-tindakan politik, keputusan-keputusan politik yang pengen diambil sama presiden, dan juga menceritakan tentang latar belakang beberapa tokoh yang ada di dalam cerita ini. Baru masuk ke bagian serunya lagi nanti setelah si presiden keluar dari Gedung Putih secara diam-diam. Dari situlah serangan demi serangan fisik mulai terjadi dan konfliknya dari situ mulai beranjak naik. Narasinya sebagian besar di cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu dari sudut pandangnya si presiden, tapi beberapa nanti ada sudut pandangnya wakil presiden juga, meskipun cuma sedikit, dan selebihnya menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menceritakan dua tokoh lain yang bernama Bah dan juga Suliman Chindoruk. Siapa mereka? Kamu baca sendiri. Unsur politik di novel ini gue bisa bilang cukup kental, jadi mungkin buat kamu yang nggak terlalu suka sama cerita dibumbui sama politik, mungkin akan sedikit bosen. Belum lagi gue menemukan beberapa kalimat yang terjemahannya tuh agak kurang enak dibaca, tapi tenang aja, selebihnya terjemahannya menurut gue cukup fine dan nyaman buat dibaca. Sementara untuk unsur thrilling atau menegangkannya, seperti yang udah gue bilang di sinopsis tadi, kita tuh akan dibawa melihat bagaimana sih seorang kepala negara, seorang presiden Amerika ini membuat sebuah keputusan gitu. Ketika sekelilingnya bicara A, apakah dia akan ikut mengeluarkan keputusan A atau malah sebaliknya dia akan mengeluarkan keputusan E. Dan di sisi lain, ketika dia didesak untuk membuat sebuah keputusan, waktu terus berjalan dan setiap langkah yang dia ambil itu bisa mempengaruhi hidup semua orang di Amerika. Itu menurut gue adalah sebuah unsur tegang yang dibangun oleh penulis di dalam cerita ini. Sementara untuk unsur misterinya, di sini gue sempet curiga sama satu tokoh. Di bagian tengah-tengah tuh gue udah curiga nih sama satu tokoh ini, cuman karena ada banyak sekali kejadian terjadi yang cukup intens gitu, yang cukup menegangkan, gue sempet lupa sama kecurigaan gue terhadap tokoh ini. Tapi menjelang akhir atau di bagian yang menuju akhir, kecurigaan gue ini terbukti. Yes, nggak sia-sia gue selama ini baca banyak novel-novel misteri. Campur tangan seorang mantan presiden Amerika dalam menulis novel fiksi ini menurut gue bisa terlihat dari detail-detail yang ada di dalam cerita ini. Gue rasa James Patterson melakukan sebuah pekerjaan yang bagus dengan mengajak Bill Clinton untuk menulis cerita ini bersama, sehingga cerita ini tampak nyata. Kita bisa tahu, kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kehidupan seorang presiden
Presiden Amerika tuh apa aja sih yang dia hadapi, seberapa sulit tekanan, seberapa besar tekanan yang dia terima di dalam sebuah situasi sulit seperti yang ada di cerita ini. Novel ini akan cocok banget buat kamu yang suka unsur politik dalam cerita fiksi, dan juga di sini sebenarnya kamu bisa belajar bagaimana sebuah kepemimpinan dari seorang Presiden Amerika. Akan tetapi karakter yang bisa bikin gue simpati di dalam cerita ini justru adalah Bah. Kenapa gue bersimpati sama dia? Karena gue bisa melihat bahwa dia tuh mengalami masa kecil yang pahit. Penulis, gue rasa ini bagiannya James Patterson yang menuliskan tentang masa kecilnya si Bah ini, bisa membuat gue sebagai pembaca bersimpati dan memahami kepahitan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana enggak gitu, kalau gue menjalani masa kecil seperti itu pun gue akan tumbuh menjadi seorang yang pahit. Tapi gue sebenarnya pengen melihat bagaimana proses si Bah ini dari mulai kecil sampai dewasa, sampai dia sekarang. Tapi itu nggak diceritain di sini. Di sini cuma diceritain apa yang dilakukan Bah pada saat sekarang. Gue kasih 3,8 bintang buat The President is Missing, sebuah novel yang menegangkan dan gue bisa dapat insight tentang kehidupan di balik Gedung Putih itu seperti apa. Tonton juga video review novel misteri lainnya di sini. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga di channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.